Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali beribadah pada Tuhan. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mari kita persiapkan diri kita. Karena kita akan menghadap Dia, Allah yang Maha Kudus. Kita akan masuk ke ruang Maha Kudus Allah. Dan kita akan datang menyembah Dia dengan hati yang tulus. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuklah dengan hati yang tulus. Masuk dengan hati tulus. Karena kita menyembah Dia yang Maha Kuasa. Menyembah yang Maha Kuasa. Katakan sekali lagi, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, Ku sembahmu Tuhan. ku sembahmu, Ku mau menyembahmu ya Allah. ku menyembahmu, Sungguh ku mau menyembahmu. ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita masuk ruang Maha Kudus Allah dengan darah anak domba yang membawa setiap kita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Menyembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, Ku sembahmu. ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, Engkau kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Namamu kudus. sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sungguh namamu kudus Tuhan. Karena kekudusanmu itulah kami pada sore hari ini mau datang beribadah. Mengalaskan ibadah kami ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya kasih dan damai sejahtera menyertai setiap kita pada pagi hari ini. Amin. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Langit dan bumi akan memuji-muji namanya. Karena Dia yang menciptakan segala isinya. Keagungannya ini mengatasi segala isi bumi ini. Mari kita, langit bumi pun memuji Dia. Kita pun anak-anak yang ditebus olehnya. Kita membuka mujian kita. Memuji akan namanya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Sekali lagi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di Ku hadapannya. puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, amin.
biasa. Langit dan bumi puji Dia. Namun Allah yang demikian agung, bahkan mau turun ke bumi, menjadi sama seperti engkau dan saya, mengambil rupa seorang hamba, menjalani kehidupannya di dunia ini, dan mati di kayu salib demi dosa engkau dan saya. Mari kita pakai waktu ini sejenak, datang menghadap Dia, mengakui segala kesalahan kita, segala pikiran kita, tutur kata kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. 主耶稣，我感谢你，你的献体为我而行，带我从黑暗进入光明国度，使我再次能看见。主耶稣。我感谢你，你的宝血为我而流，宝贵是加上一人点永留，是我完全的自由，宝贵是加给他人，是我生命。主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是加的救恩，是你所立的约，你的爱永远不会改变。 Sungguh Tuhan, kasih-Mu dari sebelum penciptaan sampai Engkau datang sebagai manusia untuk kami manusia berdosa, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih itu selalu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kasih yang mau menebus dosa kami dari kungkungan maut. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Ampuni kami Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, yang sungguh kadang menyedihkan hatimu, yang kadang membuat Engkau menangis melihat kami. Darah yang tercurah, siksaan yang Kau terima, seolah-olah kami mengulangnya lagi dan lagi karena dosa kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Jangan sampai dosa menghalangi kami untuk datang menyembah Engkau yang kudus. Jangan sampai dosa membuat kami terpisah dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur salib yang mulia mempertemukan kami dengan Bapa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa memohon pengampunan kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 主耶稣，我感谢你，你的身体为我而生，带我从黑暗进入光明国度，使我再次能够看见，使我再次能看见。主耶稣，我感谢你，你的宝血为我而流，宝血为我而流，宝贵是加上一直恩典永留，使我完全的自由，宝贵是加的那人赐我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵是加的
说离的约，你的爱永远不会改变。 Sungguh kasih Tuhan tidak pernah berubah. Demikian juga berita anugerah yang diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Shalom, salam damai kami kepada Bapak Ibu sekalian. Kiranya kasih yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa, kasih itu juga mendamaikan kita satu dengan yang lain. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. 40 harian yang lalu kita memperingati kematiannya, bahkan kebangkitannya. Dan hari ini kita memperingati kenaikan Dia ke surga. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Dia akan mengirim Roh Kudus menjadi turunan setiap kita. Karena apa? Karena hidup engkau dan hidup saya berharga di mata-Nya. Berharga bagi Allah. Tidak ada yang tak berkenan di hadapannya. Karena engkau diciptakan kau seturut gambarnya. dan engkau sungguh berharga dan indah Terlalu bagi indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. karena hidupmu sangatlah berharga. Sangatlah berharga. Ingat, bulu yang terkulai tidak pernah dipatahkannya. Takkan dipatahkan. Bahkan Dia jadikannya indah dan lebih berharga. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang asli muda Yang telah pudar tidak pernah padam. akan dipadamkan. Bahkan Dia jadikan Dia terang akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. untuk kemuliaan-Nya. Sekali lagi kita nyanyi bersama. Katakan, hidup aku ini berharga di mata Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan engkau begitu indahnya. Ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia merelakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus Dia dosa. disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan. Katakan sekali lagi, Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Sungguh Dia
menjadikan kita untuk kemuliaan-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur kembali kami boleh beribadah pada hari kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga Tuhan, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, hati dan pikiran kami untuk dapat mempelajari firman-Mu. Berikan kami pengertian dan kami ingin dengan rendah hati menerima firman-Mu. Dan berikan kami kekuatan ya Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca Alkitab dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai dengan 53. 主内弟兄姐妹，我们今天是在路加福音24章44到53节。 Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-44 sampai 53, demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. 路加福音24章44到53节，耶稣对他们说：“这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。”于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第3日从死里复活，并且人要奉他的名传悔改、赦罪的道，从耶路撒冷起，直到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上。你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。”耶稣领他们到伯达尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了。他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去，常在殿里称颂神。 Kita melanjutkan dengan membacakan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. 使徒行传1章第8节。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan. 凡听到又把道存在心里的，是有福的。 Haleluya. 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 Haleluya.
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主内，亲爱弟兄姐妹，早上好！ Kita sungguh bersyukur berjumpa lagi di dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 很感恩我们能够积极在一起来敬拜，然后来纪念耶稣升天的日子。 Apa kabar saudara-saudara? 弟兄姐妹，你们好吗？ Dan saya berharap kita diberikan kesehatan dan dijaga oleh Tuhan terus-menerus. 希望上帝都赐给我们大家健康的身体。 Saudara-saudara, tema khotbah kita pada hari ini adalah suarakan kabar baik dalam sukacita. 我们今天的主题呢，就是在喜乐里面传讲福音。 Apa itu kabar baik saudara-saudara? 福音是什么呢？ Atau yang biasanya kita dengar istilah Injil itu kan kabar baik. 福音就是一个好消息。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， untuk memahami kata kabar baik ini, saya ingin mengajak kita melihat beberapa ilustrasi. 让我们更明白这个好消息呢，我们来看看这几个比喻。 Ya, saya memberikan seandainya contoh di dalam masa pandemi virus corona ini. 比如说，在这个大流行的新冠病毒期间呢， Kabar baik itu seperti ketika pemerintah mengumumkan 如果说好消息呢，就是当我们的政府它公布了 bahwa virus corona sudah berhasil diatasi, dipunahkan. 那就是我们已经可以控制了这个疫情， Maka semua masyarakat sudah boleh bebas keluar dan sudah tidak ada social distancing lagi. 所以呢，我们大家都可以出门了，没有这个社交的隔离。 Mulai dari saat ini segala aktivitas apapun juga yang seperti sebelumnya dapat dilaksanakan. 所以我们能够过正常的活动了。 Dan kita sudah boleh mulai bekerja, beraktivitas sebagaimana mestinya. 我们可以开始去工作了，做其他的活动。 Dan saya percaya saudara juga akan mengatakan ini adalah kabar baik. 我相信你们一定认为这样是好消息。 Saudara, atau apabila pemerintah berkata demikian, 又或许我们的政府这样子讲， sedang ada penelitian terhadap virus corona, 正在研究这个病毒的疫苗， sedang diusahakan supaya vaksin ini bisa ada dan kemungkinan paling tidak 1 sampai 3 tahun baru ada. 我们希望能够制造这个疫苗，可能在3年之内能够制造这个疫苗。 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini juga sebenarnya adalah kabar baik juga? 这个也是好消息，是吗？ Atau pemerintah berkata demikian, 又或者我们的政府是这样讲， kita sedang ingin menjalankan penelitian 我们在研究， dan sedang diadakan percobaan-percobaan. 在用种种的试验， Tetapi tidak tahu seberapa persen kemungkinan berhasilnya. 但不知道有多大的那个可能性，我们的试验能够成功。 Mendengar sudah ada penelitian dijalankan dan percobaan dijalankan, 当我们听到有研究、有试验了之后呢， walaupun hasilnya belum tahu pasti, 虽然它的结果还不是很好， bukankah itu juga adalah kabar baik? 这样也是称的好消息，是吗？ Tetapi saudara-saudara, dari 3 ilustrasi ini, manakah yang betul-betul adalah kabar baik buat kita? 那在这3件的好消息，哪一样是真正的好消息呢 Saya？percaya bahwa kita pasti akan mengatakan yang pertama. 我相信我们大家都承认是第一件好消息。 Yang betul-betul adalah kabar baik buat kita itu adalah itu menyangkut diri kita. 我们认为真正的好消息呢，它是跟我们有关系的， Karena kita sudah betul-betul lepas dari virus corona itu. 因为我们实在真正的自由了，没有这个病毒的捆绑。 Dan ancaman dari virus corona itu sudah punah, selesai. 我们已经解决了这个病毒的危机， Karena menyangkut keselamatan kita dan menyangkut diri kita, itu baru kita rasakan ini betul-betul kabar baik.
所以一件真正的好消息呢，是跟我们的那个生活有关系的。 Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang kabar baik atau Injil, 当我们讲到好消息，那就是福音的时候呢， saudara-saudara kita harus melihat itu bukan satu kabar yang menggembirakan saja. 我们要清楚说，这个不只是单单一个喜信而已。 Bahwa di sana ada yang disembuhkan, di situ ada yang disembuhkan. 那就是说，在哪里都有被医治的消 Tetapi 息。 Injil itu seharusnya berkaitan dengan orang yang menerimanya. 这个福音呢，就是要跟领受福音的人有关系， Itu bukan hanya tentang Yesus berkuasa. 不只是说耶稣有权柄 Itu 而已， bukan hanya tentang Yesus sudah mati dan bangkit pada hari ketiga. 不只是说耶稣呢在3日以后呢从死里复活了。 Ketika kita menyebut Injil itu atau kabar baik itu adalah bersangkutan dengan orang yang mendengarnya. Seperti apa kabar baik buat dia? 当我们讲到福音呢，就是呢一件好的消息呢，对那个领受福音的人呢有关系。 Kalau kita mendengar kabar baik untuk kita, maka kita yang lebih merasakannya ketika itu berkaitan dengan kita, bukan saudara? 当我们听到一个消息，我们觉得那个是好消息，因为它跟我们有关系。 Nah oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. 所以主内弟兄姐 Di 妹， dalam Lukas pasal yang ke-24 ini saudara. 在路加福音24章里面 Dari 呢， ayat ke-46 sampai 48. 在46到48节里面， Saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa kabar baik itu, kenapa disebut kabar baik? Karena di dalam nama Kristus ada pertobatan dan pengampunan dosa. 在那边记载着为什么称的是一个福音，一个好消息呢？因为在里面有悔改，有赦罪的道。 Yesus di dalam ayat sebelumnya berbicara tentang kematian dan kebangkitannya. 在之前呢，那边记载着有死亡，有复活。 Dan di ayat 49 berbicara tentang kamu adalah saksiku. 然后在49节那边讲到说，你是我的见证。 Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang para murid dipanggil menjadi saksi Kristus tentang kematian dan kebangkitannya. 因为那个时候呢，门徒呢，他们被呼召，就是要见证耶稣的死跟复活。 Persoalannya adalah bagaimana kematian dan kebangkitan Kristus itu menjadi kabar baik buat saya. 耶稣的死跟复活呢，怎么样能够成为我们的好消息呢？ Saudara, dalam ayat 46 sampai 48 dengan jelas menyatakan pada kita bahwa kematian dan kebangkitan Kristus yang membuat dalam nama Kristus kita berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa disampaikan. 在46、48节呢，很清楚的说，因着耶稣的复活呢，直到奉耶稣的名，我们得到这个悔改跟赦罪的道。 Yang adalah kabar baik adalah adanya pertobatan, saudara. 好消息呢，就是在里面有悔改， Dalam nama Kristus ada pertobatan. 奉基督的名有悔改。 Pertobatan, kata pertobatan ini berarti berbalik arah. 悔改的意思呢，就是我们呢，改了方向。 Yang tadinya hidup menjauh dari Allah, sekarang menghadap pada Allah, berjalan menurut jalan Allah. 之前我们的生活可能远离上帝，现在呢，我们已经转向上帝。 Dulu hidup dalam kejahatan. 以前呢，我们是活在罪恶里面。 Sekarang kita tidak lagi hidup dalam kejahatan, tetapi kita berbalik arah, hidup menurut jalan Tuhan. 现在呢，我们没有活在罪恶里面，但是我们活在主里面。 Dulu mungkin kita penuh dengan kebencian kepada orang lain. 可能以前我们是充满记恨， Kita hidup dalam kepahitan, merasa ditindas dan dirugikan orang lain. 我们觉得说我们是活在苦处当中，活在被人刻薄当中。
kita marah, kita ingin membalas dendam. 我们很生气，我们很想报复， Kita kehilangan damai sejahtera dalam hidup kita. 在我们里面，我们失去了平安。 Seorang yang bertobat adalah kemudian dia bisa berkata, aku bisa mengampuni engkau. 一个会改的人呢，他能够讲到说，我可以饶恕， Karena arah hidupnya sudah berubah. 因为他的生活已经改变了。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang disebut kabar baik adalah ketika terjadi sebuah perubahan hidup, bukan? 所以，一个福音，一个好消息，就是在他的生活里面有一个改变。 Saudara, kita membayangkan, saudara, 我们在想象， ketika kita diubahkan oleh Tuhan dari seorang yang betul-betul pemberontak, tetapi menjadi seorang yang tahu mengasihi. 当我们之前呢是一个就是一个反抗的人呢，结果被上帝改变了，变成一个很顺服的人。 Kita yang tadi ini adalah orang yang di dalam keluarga memberontak terus-menerus, bermusuhan dengan setiap anggota keluarga kita. 我们可能之前呢，在我们的家庭里面呢，我们跟家庭的成员我们不和， Tetapi ketika berjumpa dengan Kristus, kita bertobat. 但是当我们遇到基督之后呢，我们会改了。 Kita masuk dalam keluarga kita dan kita mengasihi mereka. 我们进到我们的家庭里面，我们要爱我们的家庭人员。 Bukankah buat para keluarga yang melihat perubahan kita ini, yang melihat pertobatan kita ini adalah sebuah kabar baik? 是否呢？家庭里面的人看到我们的改变呢，那就是一个好消息，一个福音。 Pertobatan itu seperti Paulus yang tadinya bersemangat untuk menganiaya orang Kristen dan menghabiskan orang Kristen. 会改呢，就好像当时的保罗，他之前呢，他就是一直的虐待这些基督徒。 Saudara, ketika dia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan ke kota Damsyik, 但是在他往那个大马士旅途当中，他遇到了基督， maka dia berubah menjadi seorang pengikut Kristus yang setia, bahkan menjadi pengabar Injil. 然后他就改变了，他变成了一个跟随主耶稣的人。 Dia bukan lagi menjadi seorang penganiaya orang Kristen, 他不再成为虐待基督徒的 tapi 人， menjadi seorang pemberita Kristus. 反而他现在是一个传讲基督福音的人。 Saudara, inilah disebut pertobatan, saudara. 这就是会改。 Pertobatan itu seperti Yohanes Pembaptis berkata, kamu jangan lagi memeras orang lain. 就好像约翰福音所讲的那个约翰所讲的你不可以再逼迫别人， Tapi cukupkanlah dirimu dengan penghasilanmu. 你要满足于你所收到的。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah kabar baik ketika ada perubahan hidup dari seorang yang menjadi lebih baik lagi. 当一个人呢，他在生活里面他改变了，变成更好，这就是 Selain di dalam nama Kristus ada pertobatan, 除了在主耶稣里面呢有会改， di dalam nama Yesus juga ada pengampunan dosa. 奉主耶稣的名也有罪的赦免。 Saudara-saudara, dosa itu adalah sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan. 罪呢是使我们跟上帝远离， Dosa itu adalah satu pemberontakan kita pada Tuhan. 罪也是我们对上帝的一种反 Maka dalam 抗。 Alkitab berbicara bahwa oleh karena kejahatan kita, oleh karena dosa kita, kita terpisah dan kita ada hidup di bawah murka Tuhan. 所以在圣经里面告诉我们，因为我们已经犯罪了，所以我们活在上帝的怒气下面。 Bukan itu saja, Paulus berkata, upah dosa ialah maut. 不止这样呢，保罗也讲到说，罪的工价就是死亡。 Tetapi karunia Allah ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal. 但是因着神的恩典呢，奉主耶稣的名，我们能够得到永生。 Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹，
yang tadinya hidup di bawah murka Tuhan, sekarang dapat berdamai dengan Tuhan. 之前呢，我们是活在主的怒气里面呢，但现在我们可以与上帝和睦， Karena Tuhan sudah mengampuni kita akan kejahatan dan dosa kita. 因为上帝已经赦免了我们的罪。 Itu terjadi di dalam Yesus Kristus. 这一切呢，发生在主耶稣里面， Jadi bukankah keadaan ini adalah sebuah kabar baik? 所以这个是一个好的消 Kita 息。 tidak perlu lagi hidup di bawah kemarahan dan kutukan karena dosa kita. 我们没有活在上帝的怒气或上帝的咒 Tapi kita 诅 boleh 里面， hidup dalam persekutuan indah dengan Tuhan. 但是我们能够有美好的团契与上帝。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dan Tuhan ingin supaya para muridnya termasuk kita untuk mensuarakan kabar baik ini 我们的主 dalam 呢， sukacita. 他希望我们像门徒一样，能够传讲这个好消息给别人。 Pada saat itu bagaimanakah para murid itu dapat betul-betul bisa menjalankan misi Tuhan seperti ini? 在那个时候呢，门徒他们怎么样真正的能够行出上帝给他们的使命呢？ Bagaimana mereka bisa menjadi saksi Kristus, saudara? 他们怎么能够成为基督的见证呢？ Saya ingin mengajak kita melihat masa di mana ada 10 hari sebelum Roh Kudus turun. 我们来思考，在这10天之内，圣灵还没有降临之前， Saudara, yang jelas adalah dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8, Yesus berpesan pada para murid. 在使徒行传1章8节那边，耶稣有吩咐了门徒， Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 你将得到权柄，如果圣灵降临在你的身上， Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. 你将成为我的见证，从耶路撒冷一直到地极。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 弟兄姐妹， Jelas sekali Yesus menyatakan pada kita bahwa pekerjaan mensuarakan kabar baik itu bukan hanya usaha kita semata-mata. 这里呢，耶稣要告诉我们，就是说，我们传讲神的福音呢， Itu bukan hanya usaha kita semata-mata. 不只是我们自己努力而已， Bukan hanya soal bagaimana kita membuat sebuah strategi ke depan. 不只是说我们怎么样计划传讲这个福音。 Dengan jelas dalam bagian ini maupun di dalam Lukas 24, 在这个经节里面，甚至在路加福音24章那边， Yesus berkata itu adalah pimpinan daripada Roh Kudus. 耶稣告诉我们，这一切呢，都要有圣灵的带导。 Oleh sebab itu saudara-saudara sebelum pekerjaan itu dijalankan, 所以 disuarakan. 这一切还没有做之前呢， Maka saudara-saudara para murid diminta untuk tunggu di Yerusalem. 所以门徒呢，他们要等待在耶路撒冷。 Saya berpikir saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan, inilah hal yang perlu kita pelajari ketika kita ingin menjadi saksi Tuhan. 我在想呢，这就是我们要思考了。我们还没有成为基督的见证之 Karena 前， sukacita buat kita itu karena apa? Kita bukan berusaha sendiri, tapi kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam menjalankan pemberitaan Injil. 要传讲福音呢，不只是我们自己的努力，但是我们需要圣灵的带领。 Kita diminta untuk menunggu pimpinan Roh Kudus. 我们需要等待圣灵的带领。 Oleh sebab itu saudara-saudara ini dikasih oleh Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Bukan kita yang memimpin perjalanan itu, tapi Tuhan yang memimpin perjalanan itu. 不是我们来带领这个工作，但是是上帝带领我们来工作。 Kitalah yang mengikuti pimpinan Tuhan. 我们要跟随上帝的带领。 Oleh sebab itu saudara-saudara, kita perlu belajar punya kesabaran untuk menantikan. 所以我们要来学习，在等待当中学习忍耐。 Ketika kita harus tinggal di rumah, saudara, 当我们要在家里的时候， kita merasa serba terbatas. 我们觉得说好像很不自由。 Saudara, jika kita melihat sisi yang lain, bukankah ini adalah satu bagian kita belajar untuk
menanti. 但是在另一个角度，我们来看，其实这个时间是让我们来学习等待。 Saudara, yang kedua, saudara, 第二件呢， kita melihat para murid itu mulai berpikir melakukan apa yang bisa mereka lakukan. 然后门徒他们就在想，他们能够做些什么呢？ Selama 10 hari ini mereka bilang 12 murid itu kurang 1 orang. 在这个10天里面呢，在12个门徒里面少了一个。 Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Lalu mereka mulai memilih 1 orang menggantikan Yudas Iskariot. 然后他们就选了一个来代替犹大。 Artinya saudara, kita belajar mereka melakukan bagian mereka. 这里我们来学习，他们每一个门徒就是做他们自己的本分。 Saya juga teringat ketika Yesus sebelum naik ke surga. 我记得当主耶稣还没有升天之前 Di 呢， antara para murid ada yang merasa antusias sekali karena kebangkitan Yesus. 有一些门徒呢，他们就是很起劲的经历了耶稣要升天的日子。 Lalu mereka bertanya, kapan ya Tuhan engkau mau memulihkan kerajaan-Mu? 他们就问主耶稣，你几时要恢复你的国度呢？ Ya Tuhan Yesus berkata, itu bukan urusanmu. 主耶 itu urusan 稣 Bapa. 告诉他，这个是我父的事，不是你的事。 Dan mereka harus tunggu di sana berdoa, tunggu pimpinan dari Tuhan. 他们要忍耐在那边等候圣灵的带领。 Yesus mengatakan pada mereka, bagian mereka itu yang harus mereka jalankan. 耶稣告诉他们，他们要做他们本分的事。 Setelah dalam menunggu, kita juga sadar bukan tidak berbuat apa-apa, tapi kita mempersiapkan diri melakukan apa yang bisa kita lakukan. 在等候当中呢，我们要预备自己呢要做的事。 Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， masa yang seperti ini kita belajar dari kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah belajar menunggu dan mempersiapkan diri. 所以呢，我们就要来学习等候，预备我们自己， Supaya kita dapat dipakai oleh Tuhan dengan segala yang sudah ada pada kita. 直到我们能够被上帝所使用。我们能够做的是什么？ Kita makin baik mempersiapkan diri. 如果我们的预备更好的时候呢， Maka bagian yang kita kerjakan itu pun makin baik, saudara. 那么我们所做出来呢会更好。 Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita tetap harus menyadari bahwa ketika kita ingin melakukan pelayanan ini, kita harus tetap aja menanti pimpinan Tuhan memakai kita. 所以当我们要侍奉做一件事呢，我们要等候圣灵的带领。 Dengan satu semangat di mana kita ingin dipakai oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya, kita persiapkan diri kita. 我们要预备我们的心呢，因为我们要被上帝所使用。 Saudara, pada masa ketika kita harus ada di dalam rumah, 在这段期间，我们要在家里的时候呢， persiapan apakah yang sedang saudara lakukan supaya saudara bisa maksimal melayani Tuhan? 你们预备了什么，使到你们能够在侍奉里面做得更完全 Ayo 呢？ saudara-saudara, kita persiapkan diri kita dengan 弟兄 sebaik-baiknya. 姐妹，让我们大家来预备我们自己。 Dan dengan semangat yang seperti ini, mari kita terapkan dalam kehidupan kita juga, saudara. 我们也要用这样的精神呢，实践在我们的生活里 Kita 面。 sadar bahwa yang kita lakukan perlu campur tangan dari Tuhan. 我们晓得，无论我们所做的什么事情呢，需要上帝在我们里面。 Biarlah dalam usaha kita, pekerjaan kita, kita minta Tuhan memimpin kita. 在我们的事业里面，在我们的工作里面，我们来邀请上帝的带领。 Tapi di samping itu juga sebuah semangat mempersiapkan diri supaya lebih maksimal lagi kita bisa melayani Tuhan, bekerja dengan lebih baik. 但是呢，我们也要预备我们自己，让我们能够在主的事工里面做得更好。 Sehingga pada masa penantian ini mungkin yang bisa kita lakukan adalah belajar, belajar, dan belajar. 所以在这个等待期间呢，我们来学习。 Lihat apa yang perlu kita lengkapi, saudara.
我们来去看看我们需要做更完Sehingga 美的是什 ketika 么。 sampai masa di mana kita sudah bisa kembali beraktivitas dengan new normal kita. 所以呢，当我们能够回到正常的生活里面呢， Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita maksimal dapat bekerja di tempat itu. 所以我们就能够做得更好。 Nah, saya mengajak marilah saudara-saudara kita menjadikan semangat ini masuk dalam kehidupan kita. 所以，让我们用这样子等待的精神呢，在我们的生活里面。 Sehingga di rumah bukan sesuatu yang membuang waktu. 所以，虽然我们待在家里，并不是一件说没有是的， Tapi kita menunggu sambil mempersiapkan diri. 但是我们在等待的时机呢，我们预备我们自己。 Kiranya firman Tuhan Pak Hara ini menjadi berkat bagi kita semua. 但愿今天神的话呢，成为大家的祝福。 Saat hening. 我们来默祷。 Puji Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari saat ini kita akan mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja dari segala abad, segala tempat. Mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini. Bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah Tuhan menolong kami, supaya dalam kehidupan kami diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, khususnya di dalam rumah kami ataupun di dalam lingkungan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menolong kami supaya peka terhadap pimpinan Roh Kudus, supaya dalam apapun juga kami belajar senantiasa untuk menantikan Tuhan menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Ketika kami di rumah ya Tuhan, ketika kami di tempat kerja kami, ketika kami di tempat pelayanan kami, tempat pergaulan kami. Biarlah kami hadir sebagai saksi Tuhan yang dimana sungguh-sungguh kuasa Tuhan itu ada pada kami untuk dinyatakan kepada sesama kami. Tuhan tolong kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami terus-menerus berdoa, menyerahkan kondisi dunia ini khususnya. Pandemi virus corona yang tidak habis-habisnya dan tidak berhentinya ya Tuhan. Kami hanya bisa berseru dan menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Sambil menantikan di mana semua ini dapat diatasi. Mohon Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin dalam dunia ini. Dalam pergumulan untuk bisa mengatasi hal ini ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk para peneliti di lab ya Tuhan. Yang sedang mencari dan meneliti vaksin. Biarlah Tuhan menolong sehingga vaksin ini juga segera dapat ditemukan dan dapat berguna bagi seluruh umat manusia ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan para tenaga medis, para dokter yang berjuang untuk hal ini ya Tuhan, untuk merawat, untuk menyembuhkan. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Biarlah apa yang mereka lakukan, Tuhanlah yang membalasnya dengan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan.
Kami mau mengingat Tuhan untuk para pasien yang terjangkit virus ini ya Tuhan. Mohon Tuhan juga memberikan pertolongan. Tuhan sembuhkanlah mereka, Tuhan kuatkan mereka melewati ini semua. Dan semua keluarganya yang mungkin sedang khawatir dan takut karena ada keluarga saudara mereka yang sedang sakit ya Tuhan. Biarlah Engkau teguhkan mereka, kuat dan jaga mereka ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga kondisi di mana gereja-gereja dan umat-Mu tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Tuhan pelihara mereka dimanapun mereka berada. Sehingga meskipun tidak dapat beribadah bersama-sama, biarlah hati kami semua hanya menyembah Engkau saja. Kiranya Engkau menolong dan terus memelihara iman kami, menopang kami, dan kami dapat menjadi anak-Mu yang memperkenankan hati-Mu. Kami serahkan semuanya dalam Tuhan. Bila Tuhan terus memberikan pimpinan di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Bila kami juga boleh belajar berdoa seperti apa yang Engkau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, sekalipun kita tidak beribadah di gedung gereja, namun persembahan tetap Tuhan ingin kita jalani sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Dia memberkati kehidupan kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 1, Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita bisa kita transfer melalui e-banking. Kalaupun kita tidak memilikinya tidak masalah. Kita dapat menyiapkannya amplop dan kita memasukkan uang itu ke dalam amplop. Satu hari kita kembali beribadah di gereja, kita dapat memberikannya ke gereja. Dan ataupun kalau Bapak Ibu melewati gereja dan ingin memberikan langsung di kotak persembahan, kami persilahkan. Mari kita menaikkan sebuah pujian. Sudahkah yang terbaik Engkau berikan kepada Yesus Tuhanmu? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanmu? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dalam keadaan apapun kehidupan kami ini, tangan-Mu tidak pernah melepaskan kami sedetik pun. Walaupun kondisi dunia yang demikian karena COVID. Mungkin kehidupan kami terbengkalai. Mungkin kehidupan kami agak susah. Tapi kami yakin dan teguh. Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan kami mengucap syukur. Bersyukur karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Dan inilah ucapan syukur kami melalui persembahan ini Tuhan. Kami memberikan yang terbaik yang kami miliki. Karena kami memberikan dengan sukacita. Kami memohon Tuhan,
terimalah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengakhiri ibadah kita secara liturgika ini. Kita akan nyanyikan sebuah pujian Jaupu. Jaupu, ni de Jaupu, tai着我的脚步. Langkah Tuhan senantiasa memimpin langkah kita. Di dalam dunia ini kita tidak pernah ditinggalkannya. Ni de 脚步带着我的脚步。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福。每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。求给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。这你行在水面上，跟你走在旷野里，曲曲折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡事出于你的我就默然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中就将变成祝福。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Syukur kepada Allah. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.